Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Voltage yang semangat memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hey, sirnalah segala kegelapan, kala kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Hey, belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkanku dari dunia ini. Mari kita katakan
When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm fine, 'cause I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration make a joyful noise unto Him. Come on everybody, come on everybody, let's give Him praise. 1, 2, 3. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you in a gladness, for you are good. Say whoa, oh, whoa, whoa, whoa. Say Jesus, Jesus. You took away my pain, you turned my morning into dancing, and I can smile again, 'cause I have joy. Hey, let the celebration make a joyful noise unto Him. Come on everybody, boldest dari depan sampai belakang, siap ya? Let's jump together. 1, 2, 3. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you in a gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you in a gladness, for you are good. Let's dance with me. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. Hey, and I will shout for joy. Sekarang pakai tangan ya. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. And I will shout. Now let's jump, jump, jump. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing, yeah, and I'm dancing, and I will shout. Now clap your hands, you sing. You have come, given me a joy that
bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan ku berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Wow, oh, oh, sama-sama semua sorakan nama Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita di tempat ini bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi seperti ini. Oh, dari teman-teman belakang mana yang bersuka cita? Yang bersuka kita sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Coba bisa tolak kanan kirinya katakan Jesus love you gitu. Ya. Tuhan mengasihi kita semuanya. Siap jemaat voltage. Jesus love you guys. Tuhan mengasihi kita semuanya. Mari semua yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi seperti ini. Angkat tanganmu. Thank you Lord, thank you Lord. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Come on you see. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I Mari semuanya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oh, thank you Lord. Yeah. Thanks for your stubborn love for me. Yeah. Just grace and mercy. just grace and Mercy that I see. Oh, ini lahir dari hati kami Tuhan. From my heart. From my heart comes a simple song. We. with desire I will sing.
Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Ya Tuhan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Kami mengasihimu Tuhan. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Yeah, we love you, God. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Mari dari depan sampai belakang, setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu, katakan Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, God. Jesus, I love you. Ramaya said, na 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 na. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. We lift up our hands and sing. Jesus, I love you. Yeah. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. We love you, God. Mari semuanya angkat syukurmu, naikkan ucapan syukurmu buat kasih-Nya, buat kemurahan-Nya. Sebab Dia mengasihi kita semua, Dia mengasihimu, mengasihiku, Dia sayang padamu. Iramaya so, iranaya na 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 ya sira na 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 na. Yeah, oh, kami mengasihimu ya Tuhan. Oh, iramaya sira na 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 ya na na. Kau bisa sembah Tuhan semuanya. Kau bisa katakan I love you, I love you. Oh Jesus, I love you. Jesus, we love you, I love you. Oh, hear the cry of our heart, Lord. Oh, this is our song. We sing to you. Oh, Almighty God, we love you, God. Yeah. Hiramaya ramaya serana na na na. Sebab Allah adalah kasih. Kami mau tinggal selalu dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu tinggal dalam kasih. Hiramaya serana na na na. Ajar kami untuk selalu mengasihi-Mu setiap hari ya Tuhan. Hiramaya serana na 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 na. Hiramaya na 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 na. Ya ramaya suramaya na na. Hey, we love you, God, we love you. Mari dari depan sampai belakang, angkat tanganmu, katakan Jesus, we love you. Yeah, Jesus, I love you. Yeah.
Jesus, I love you. Oh, we love you, God. Hiramaya serana na 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 na. Love you. Hear the cry. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love. Yes, Lord. Jesus, I love you. Oh, we love you, God. Hiranamaya serana. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Hear the cry of my heart. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Come on, you sing. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Sekali lagi sambil mengangkat tangan, katakan hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari angkat tanganmu. Yeah, we love you, God. Siap kami mengasihimu. We love you, God. I love you. We love you, God. Siap jemaat Voltage yang mengasihi Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, we love you, God. Yes, Lord, we love you, Lord. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher and throw me deep. Doa kami dekat padamu Tuhan. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering, and take me higher, throw me deeper, ya Tuhan. I give all to be with you.
to be with you. Mari semua mengangkat tanganmu katakan, and I live to worship you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Oh, who can stand between my Lord and thee? Lord, I live to honor you. Yeah, yeah. And I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give up just to be with you. And I live, oh, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Yeah. Who can stand between my Lord and thee? Lord, I live, Lord, I live to honor you. Yeah, Tuhan. And I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give up to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and thee? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher and throw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Kemuliaan hanya bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita tinggikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini kami boleh datang kembali lagi ke dalam rumah Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini ada kasih Tuhan yang melimpah bagi hidup kami. Dan kami akan pulang dari tempat ini tidak dengan kondisi kami seperti kami datang, tapi kami pulang dengan membawa berkat yang terbaik di rumah Tuhan. Ajar hati kami Tuhan siang hari ini untuk mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan penyampaian firman-Mu, urapi Kak Meti yang akan menyampaikan firman-Mu, dan sembunyikan Kak Meti di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk Voltagers. Halo semuanya. Hai, shalom. Wah, senang sekali
sekali ya Kak Meti hari ini bisa ketemu dengan Voltagers. Sebelum Kak Meti khotbah, Kak Meti mau memperkenalkan diri dulu supaya Voltagers semuanya kenal ya. Nah namanya sudah ya, tadi Kak Meti sudah sebutkan namanya Kak Meti, kalian bisa panggil. Kalau ketemu disapa gitu ya, Kak Meti halo. Nanti Kak Meti sapa kalian juga. Kak Meti saat ini pelayanan di Army of God sebagai salah satu tim leader di teenagers ya. Jadi nanti kalau Voltagers sudah bertumbuh, semakin nanti naik kelas di SMP, SMA, nanti kalian akan ke penggembalaan Army of God dan ketemu dengan Kak Meti. Yeay, Kak Meti sudah gak sabar nih nanti mau ketemu dengan kalian. Tapi selagi ada di Voltagers, kita sama-sama mau bertumbuh ya, di mana tempat kalian berada sekarang. Nah, hari ini juga Kak Meti gak sendirian khotbahnya. Kalau kalian lihat perutnya Kak Meti gede ini ya, ini bukan karena lagi bawa bola ya, atau bukan karena lagi masuk angin. Tapi di dalam sini ada baby yang calon Voltagers seperti kalian juga. Jadi nanti dia akan bergabung dengan kalian ya. Oke, langsung aja dengan firman Tuhan hari ini. Kami itu sudah gak sabar untuk sampaikan firman Tuhan yang judulnya Speak Life. Ya di belakang ada nanti ya muncul judulnya. Nah, bicara tentang Speak Life, ini kita sehari ini akan sama-sama belajar bagaimana menjaga perkataan kita yang keluar dari mulut kita agar selalu jadi berkat. Agar selalu bisa membangun orang lain. Bukan perkataan yang sia-sia yang tidak ada artinya. Tapi dari masa muda, ya dari umurnya Voltagers ini, kita sama-sama mau memperkatakan perkataan yang baik. Karena Tuhan menciptakan mulut kita untuk sesuatu yang baik. Bukan untuk perkara-perkara yang tidak baik. Nah ini kata firman Tuhan ya, Kak Meti langsung aja kita semuanya buka Alkitab, yang bawa Alkitab bisa dibuka di Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Ya, kita lihat ya firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 9 sampai yang ke-10, Kak Meti bacain ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, firman Tuhan bilang kayak gini, dengan lidah kita memuji Tuhan. Tapi dengan lidah yang sama juga kita pakai untuk mengutuki manusia yang diciptakan seturut dengan rupa Allah. Ya, dengan lidah kita dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dan hal itu enggak boleh kata firman Tuhan. Enggak boleh. Karena kalau Tuhan sudah ciptakan mulut, ya Tuhan ciptakan seluruhnya itu dengan maksud yang baik ya. Dengan maksud yang mulia, dengan tujuan yang baik, termasuk mulut kita, termasuk lidah kita. Tuhan ciptakan untuk sesuatu yang baik. Jadi kalau firman Tuhan bilang, gak boleh tuh dari mulut yang sama kita pakai memuji Tuhan waktu hari Sabtu di rumah Tuhan. Terus nanti Senin sampai Jumat kita pakai untuk hal yang buruk. Gak ada, Tuhan itu gak ciptakan on off atau switch di mulut kita. Yang kita bisa ubah desainnya itu menurut, ini hari Sabtu nih. Aku mau switch ke mode on untuk memuji Tuhan. Nanti kalau hari Senin sampai hari Jumat, aku off-kan mode-nya untuk memuji Tuhan. Aku mau pakai untuk hal-hal yang gak baik. Aku gak mau memperkatakan hal-hal yang baik. Aku suka ngomongin teman. Aku mau gunakan ini untuk ngomong yang sia-sia. Gak ada ya. Tuhan itu gak ciptakan kayak gitu. Tapi Tuhan ciptakan benar-benar hanya untuk satu tujuan. Yaitu jadi berkat. Karena firman Tuhan bilang, itu gak boleh dari mulut yang sama keluar kutuk dan juga keluar berkat. Cuma satu yang Tuhan mau kita keluarkan dari mulut kita. Yaitu kata-kata berkat. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang nice. Kata-kata yang baik. Nanti Kak Meti jelasin. Kayak gimana sih kata-kata yang baik itu? Kayak gimana sih kata-kata yang gak baik itu? Nanti Kak Meti jelasin ya. Jadi tetap
kita sama-sama perhatikan firman Tuhan ya. Nah, di sini dikatakan lidah. Kalau kita mau ngomong dari mulut kan, dari lidah. Tahu nggak? Lidah itu kecil ya dari anggota tubuh kita. Bisa lihat kepala, tangan, tubuh yang lain itu besar-besar. Tapi lidah itu kecil. Kecil banget tersembunyi di dalam mulut. Tapi tahu nggak voltagers? Lidah yang kecil seperti itu punya kuasa, punya power yang sangat besar untuk mengendalikan hidup kita. Setiap kata-kata yang kita keluarkan dari lidah kita, itu powerful banget. Ada yang tahu kapal, pernah lihat kapal? Voltagers yang pernah lihat kapal siapa? Yang pernah naik kapal deh? Wah banyak ya. Kapal itu kan gede banget kan? Gede banget. Kita bisa masuk rame-rame ke dalam. Tapi tahu nggak? Kapal itu nggak bisa jalan kalau nggak ada yang namanya kemudi. Kemudi itu seperti setirnya kapal, itu kecil banget. Kalau kalian lihat dia cuma lingkaran seperti ini. Kalau kemudinya ke kiri, kapalnya juga ikut ke kiri. Kalau kemudinya ke kanan, kapalnya juga ikut ke kanan. Nah bayangin loh, kapal yang begitu besar, itu hanya dikendalikan oleh sebuah hal yang kecil, kemudi yang kecil. Nah, sebegitu powerfulnya juga lidah kita. Kehidupan kita ditentukan, kita bisa dilihat jadi pribadi yang seperti apa itu ditentukan oleh perkataan kita yang keluar dari lidah kita. Jadi kalau kita sudah tahu nih, lidah ini perannya penting banget, besar banget, powerful banget keluar dari kata-kata kita. Kita perlu menjaganya bareng-bareng ya. Kita belajar sama-sama untuk menggunakan lidah kita agar perkataan yang kita keluarkan itu perkataan yang baik. Karena sepowerful itu seperti gini loh. Di Amsal ya, di Amsal 18 ayat 21. Nanti voltagers buka ya. Nanti Kak Miti minta di depan tolong bukain. Amsal 18 ayat 21. Firman Tuhan tuh bilang kayak gini loh. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Wow, bayangin. Lidah loh. Hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah kita. Yang dimaksud hidup dan mati ini bukan hanya bicara tentang nyawa ya. Kita nyawa kita ditentukan oleh lidah. Enggak, tapi lidah ini punya kuasa untuk menghidupkan atau membunuh karakter seseorang. Potensi di hidupnya seseorang. Kak Meti sering sedih banget nih kalau denger berita ya, kadang baca berita gitu. Ada anak-anak yang dia gak mau lagi sekolah, gak mau ketemu teman-temannya karena di sekolah dia itu dibully. Dia itu dikata-katain yang buruk sama temennya, terus dia gak mau lagi bergaul dengan teman-temannya. Dia merasa dia gak berharga, dia merasa dia gak layak untuk dapat teman, dia gak layak untuk pergi ke sekolah. Padahal itu dimulai hanya dari kata-kata yang teman-temannya sampaikan. Jadi kalau ada cerita seperti ini, voltagers perlu tahu perkataan kita juga itu bisa memberi dampak buat kehidupan orang. Nah yang mana kita mau pilih? Kalau Kameti dan Kameti mau ajak semua kita untuk sama-sama kita pilih yang jadi berkat. Kita mau cancel semua perkataan-perkataan buruk yang ada di pergaulan. Kita mau jadi contoh dulu. Kalau kita nggak bisa kontrol perkataan teman-teman kita bisa kontrol perkataan kita. Ya, kalau teman-teman kita mau ngomong apa, ya udah kita nggak bisa atur dia mau ngomong apa. Kalau bisa kita menegur dengan nice, gak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, kita dulu yang jadi contoh. Gimana berkata-kata yang nice. Kalau ada teman-temannya yang suka bully tuh di sekolah, kita jangan ikut-ikutan. Justru kita samperin teman kita yang terima kata-kata buruk tadi, bilang kamu gak seperti itu kok. Kamu itu cantik, kamu itu ganteng, kamu itu pinter. Kamu itu bukan berarti gak bisa dapat nilai yang baik. Ayo aku ajarin, tawarkan bantuan.
Ayo, kamu mau aku doakan apa? Ya, kita mau jadi pelaku firman Tuhan lewat perkataan kita. Kita mau jadi voltagers yang bisa membangun teman-teman kita lewat perkataan kita. Supaya kita ini jadi anak-anak Tuhan yang membangkitkan, menghidupkan potensi teman-teman kita. Potensi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan justru malah menghancurkan mereka. Ya, seperti itu ya. Siapa yang mau sepakat dengan Kak Meti sama-sama jadi pelaku firman Tuhan lewat perkataan kita? Amin. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kalau kita lihat tadi, Kak Meti sudah jelasin kan bagaimana powerfulnya perkataan kita ini. Nah, sekarang kita mau lihat nih, apa yang firman Tuhan inginkan lewat perkataan kita. Apa kata firman Tuhan yang bisa kita lakukan, yang Tuhan itu ajarkan kita untuk berkata-kata seperti apa? Ya, kita buka di Efesus 4 ayat yang ke-29. Ini ayat firman Tuhan lainnya. Ayo sama-sama buka di Alkitabnya ya. Efesus 4 ayat yang 29. Kita baca bareng-bareng ya voltagers ya. Oke, dengan suara yang terbaik. Siap? Dalam hitungan yang ketiga kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi ya, Kak Meti agak kurang denger nih dari sini nih. Pasti suaranya voltages bisa lebih kenceng dari ini ya. Sekali lagi ya kita baca ya firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ye, kasih tepuk tangan dulu buat voltagers. Kalian keren. Ya, firman Tuhan bilang kayak gini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, perkataan kotor itu apa? Nah, ini kalau kami mau kasih contoh nih, perkataan kotor itu termasuk ngomong kotor. Ya, itu pasti ya. Kalau di sekolah, kalau kita dengar ada teman-teman yang suka ngomong kotor, kita jangan ikut-ikutan ya. Kita tutup mulutnya kita nggak mau ngomong kayak gitu ya. Terus perkataan kotor itu apa lagi? Bohong. Bohong itu termasuk perkataan yang firman Tuhan enggak suka. Bohong itu kan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Ya, bohong itu mau bohong, kalau istilahnya ada bohong untuk kebaikan. Supaya nggak kena marah mama nih, nggak ngomong-ngomong, nggak mau ngaku. Nggak boleh kayak gitu ya, kita mau jadi anak-anak yang jujur. Kalau salah ngomong salah, minta maaf. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu. Ya, jangan berbohong. Karena itu firman Tuhan bilang termasuk perkataan kotor. Terus apalagi tuh perkataan kotor yang masuk kategori perkataan kotor. Itu termasuk dengan gosip. Nah, gosip itu kan ngomongin orang lain. Ya, kita nggak mau ya jadi orang yang suka ngomongin keburukan orang lain. Kalau teman-temannya kita di sekolah ajakin kita gosip, kita memilih untuk gak denger aja. Kita pergi aja dari situ, jangan deket-deket sama mereka. Ya, karena ya itu termasuk perkataan-perkataan yang firman Tuhan gak suka. Terus termasuk apa lagi? Marah-marah. Marah-marah itu juga perkataan yang firman Tuhan gak suka. Kalau di rumah nih sering bete, keadaan apapun yang bikin kita bete, tahan perkataannya kita. Tahan untuk gak buru-buru keluarin omelan-omelan apalagi sama papa mama. Ya, kalau kita merasa papa mama ini sering gini, sering gitu. Papa mama itu gitu karena sayang sama kalian. Kalau papa mama sering kasih tahu, ini gak boleh, itu gak boleh. Atau ayo rajin belajar, ayo
Handphonenya ditaruh dulu, jangan mainan terus. Kerjain tugas dulu, nanti kalau sudah kerjain tugas, ada waktu free, baru main handphone. Nah kalau kayak gitu jangan buru-buru marah sama papa mama atau merasa papa mama ini kok ngatur-ngatur. Enggak, papa mama itu pengen yang terbaik buat kalian. Supaya PR-nya itu enggak numpuk, nanti besok bingung karena belum kerjain PR. Semuanya untuk kebaikan kalian. Ya, kita mau belajar tahan mulut kita supaya enggak sering marah-marah. Termasuk juga mengeluh, komplain, sedikit-sedikit, kok kayak gini, kok kayak gitu, enggak sesuai dengan yang kita mau. Memang keadaan kadang enggak sesuai dengan yang kita mau. Tapi kita mau belajar untuk tahan mulut kita supaya tidak sering-sering ngeluh, tidak sering-sering komplain. Ya, termasuk buat diri sendiri juga. Jangan kadang kita itu, Kak Meti sih, ini belajar dari Kak Meti ya. Kak Meti itu kadang suka keceplosan, latah untuk keluarin kata-kata yang buruk buat diri sendiri. Nah, itu juga Kak Meti lagi belajar juga sih untuk tidak sering-sering mengeluarkannya. Nanti ya siapa tahu di tempat ini Voltagers juga ada yang seperti itu ya. Kita sama-sama belajar ya untuk menjaga perkataan kita. Nah, kemudian selanjutnya firman Tuhan bilang apa? Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, sekarang perkataan yang baik untuk membangun itu seperti apa? Itu kebalikannya perkataan yang tadi firman Tuhan bilang jangan ada perkataan kotor. Artinya perkataan kita penuh kasih. Perkataan yang nice kepada orang lain. Yang kalau orang lain dengar orang lain tuh happy. Contohnya ngomong simple aja kayak gini. Kamu hari ini cantik banget. Itu orang bisa happy loh. Coba deh praktekkan sekarang. Lihat kiri kanannya terus ngomong kamu hari ini cantik banget, ganteng banget. Lihat mereka pasti senyum kan. Kata-kata yang seperti itu. Kata-kata yang ramah, kata-kata juga yang jujur, menyampaikan apa adanya, tentu di waktu yang tepat ya kalau itu berupa masukan. Kemudian kata-kata yang membangun itu apa? Tentu di dalamnya termasuk kata-kata yang menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu kata-kata yang membangun orang lain. Kalau mereka lagi sedih, mereka jadi semangat lagi karena melihat ada kebaikan Tuhan di hidup kita dan Tuhan juga bisa lakukan yang sama di hidup mereka. Termasuk kata-kata ucapan syukur. Dalam keadaan apapun kita belajar mengucap syukur. Kita belajar untuk naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dan bilang sama Tuhan terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan. Ya, jadi itu kata-kata yang membangun. Kemudian firman Tuhan bilang, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dikatakan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Siapa mereka itu? Siapa mereka yang mendengar perkataan kita supaya memperoleh kasih karunia? Yang pertama itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Tadi kami udah sempat singgung nih di awal, di tengah tadi. Perkataan kita untuk diri sendiri juga, kita belajar untuk memperkatakan yang nice. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, yang sering-sering itu ngomong aku bad, atau iya aku memang kalau dalam fisik ya, ini sering cewek-cewek itu suka. Ya di sini kayaknya nggak ada ya, Kak Meti dulu waktu umur kalian tuh suka kayak gitu. Lihat cermin terus, temen-temennya Kak Meti tuh kurus-kurus, Kak Meti kok gendut gitu ya. Terus suka di kaca ngomong, ya aku nggak cantik. Kita kalau sering-sering berkata seperti itu sama diri sendiri, kita sedang sama dengan tidak menghargai ciptaan Tuhan. Karena kita ini ciptaan Tuhan kan? Iya? Kita diciptakan Tuhan dengan sempurna kan, dengan cantik, ganteng, iya kan? Jadi
Kita nggak mau lagi ya ngomong kalau kita ini jelek, kita ini gendut, kita ini apapun itu. Tapi mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk ngomong, aku ini cantik, aku ini ganteng, aku ini pinter. Aku ini disayang sama Tuhan, aku ini berharga di mata Tuhan. Aku ini dicintai, aku ini punya masa depan yang penuh harapan. Karena firman Tuhan semuanya sudah berkata seperti itu. Kita diciptakan seturut dan serupa gambar Tuhan. Artinya kita ini spesial, kita ini baik diciptakan. Dan kita ini diciptakan dengan tujuan yang mulia, tujuan yang baik, disediakan masa depan yang baik. Hari ini, ayo ya Kak Meti ajak kita sama-sama praktekkan. Sekarang deh taruh tangan di dada. Ayo sama-sama taruh tangannya di dada. Terus ngomong, aku berharga di mata Tuhan. Aku spesial diciptakan Tuhan. Aku cantik yang cewek-cewek. Yang cowok-cowok aku ganteng. Dan aku punya masa depan yang cerah. Terus lihat kiri kanannya. Percaya ya sama kata-katamu sendiri sekarang, gitu ya, ngomong. Oke, kalau kita sudah mengerti, kalau kita ini spesial seperti itu, perkatakan itu setiap hari ya. Kalau ada yang buat kalian down mungkin di sekolah, ada teman-teman yang bully misalnya, atau ada teman-teman yang mengatakan gak baik tentang dirimu sendiri. Cancel itu, cancel. Langsung ngomong sama dirimu, enggak, aku gak kayak gitu. Aku ini spesial, aku ini berharga di mata Tuhan. Ya, karena itu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan kasih tahu buat kita. Jadi yang pertama, perkatakan perkataan yang nice buat diri sendiri. Ya, kemudian yang kedua, siapa mereka itu? Yang kedua adalah orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi perkataan kita itu yang mendengarnya supaya mereka beroleh kasih karunia itu adalah orang sekeliling kita. Setelah kita berkata-kata yang nice sama diri sendiri, kita juga mau praktekkan berkata-kata yang nice buat teman-teman kita yang ada di sebelah kiri kanan kita. Buat papa mama, buat koko cece yang ada di rumah, buat teman-teman yang di sekolah. Buat semua yang ada di sekeliling kita, kita mau katakan perkataan yang nice. Ya, simple aja. Tahu nggak? Kita sering kan kalau misalnya nih teman kita mau ujian atau mau pelayanan atau mau apapun deh, kita sering bilang kayak gini, semangat ya. Simple ya, kayak gitu. Kayak seolah-olah itu sudah sering banget kita ngomongin. Tapi tahu nggak? Sekali kita ngomong semangat ya, itu efeknya itu besar loh buat teman kita. Mereka itu akan merasa, oh ya aku gak sendiri, aku ada yang support. Kak Meti tanya deh ke Voltagers juga, kalau misalnya kalian lagi dalam keadaan yang sedih gitu, terus ada teman yang hibur ngomong, it's okay, kamu pasti bisa lewatin ini. Perasaannya gimana? Happy kan? Nah sama dengan perkataan kita yang kita keluarkan buat orang lain kalau itu berkata-kata yang nice. Simple seperti itu. Karena perkataan kita itu kadang kalau kita nggak sadar sih gitu ya. Tapi waktu di saat yang tepat misalnya teman kita lagi patah semangat kita katakan seperti itu dengan tulus. Itu teman kita itu bisa bangkit lagi semangatnya, bisa happy lagi, bisa sukacita lagi. Karena kami itu sudah bilang kan tadi perkataan kita itu powerful sekali. Jadi ayo kita perkatakan yang nice, simple aja sih. Contohnya dengan pujian, tadi kita sudah praktek sama-sama, bilang sama kiri kanannya cantik, ganteng, happy kan? Nah kemudian contohnya apa lagi? Kita tawarkan doa. Doa itu besar kuasanya. Perkataan yang simple aja itu
powerful banget, apalagi doa. Ya, kalau kita lihat teman kita, ada yang lagi sakit atau yang lagi sedih, punya masalah. Kita jadi volunteers yang menawarkan doa ya. Tanya sama teman kita, boleh nggak aku doakan? Atau lihat papa mama di rumah, lagi murung, mungkin ada masalah. Samperin papa mama, "Pa, Ma, ada yang bisa aku doain nggak? Aku mau doa ya buat papa mama." Ya, simple doanya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah yang gimana-gimana. Doa yang simple asal lahir dari hati yang tulus, itu besar kuasanya. Juga apa? Belajar untuk sharing kebaikan Tuhan. Apa yang kita rasakan, kalau Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita, kita mau ceritakan ke teman kita. Supaya mereka juga bisa merasakan kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Semuanya pernah merasakan kebaikan Tuhan Yesus kan? Siapa yang pernah merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Tuhan Yesus baik kan di hidup kita, amin? Nah, ceritakan ke teman-teman. Hari ini Tuhan Yesus itu baik banget loh dalam hidup aku. Misalnya hari ini aku bisa ulang tahun, dikasih kesehatan, punya bisa sekolah, bisa ketemu dengan teman-teman. Ada banyak kebaikan Tuhan yang kita bisa ceritakan ke teman-teman kita. Ya, jadi kita sama-sama ya, mulai hari ini kita mau belajar untuk perkataan yang baik buat teman-teman kita. Termasuk juga dalam memberi masukan. Itu juga perkataan yang baik, tapi nih ya, kita lihat kondisinya ya, tentu harus disampaikan dengan yang nice. Apalagi kan masukan itu buat orang, gak semua orang kalau di waktu yang tepat belum tentu mereka bisa mendengarkan. Nah, kita juga harus sampaikan dengan yang nice, dengan cara yang baik, yang tidak menuduh, yang tidak ngejudge, tapi sampaikan dengan saran, dengan apa ya, dengan baik, kata-katanya diatur supaya tidak menyinggung atau tidak membuat temannya kita sedih. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kalau tadi firman Tuhan bilang kan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tapi kita harus pakai kata-kata kita supaya membangun orang-orang supaya mereka beroleh kasih karunia. Nah pertanyaannya, gimana terus Kak Miti untuk aku bisa jaga perkataanku? Gimana terus Kak Miti supaya aku bisa menjaga supaya aku ini tidak selalu bicara perkataan yang sia-sia, tapi perkataan yang membangun. Nah Kak Miti punya 2 poin nih, yang kita bisa bawa pulang sama-sama untuk kita aplikasikan. Simple aja, yang pertama, bagaimana caranya kita supaya bisa menjaga perkataan? Kita perlu mendownload firman Tuhan setiap hari. Karena, kenapa kita harus mendownload firman Tuhan setiap hari? Karena yang kalau kami itu bisa simpulkan ya, apa yang kita terima itu yang akan kita keluarkan. Jadi sesuatu yang inputnya apa, outputnya akan apa. Misalnya Kak Meti isi di sebuah gelas air warna hitam. Kalau Kak Meti pindahin airnya ke gelas lain, pasti airnya juga warna hitam kan? Nggak mungkin jadi putih, iya kan? Nah sama, apa yang kita dengarkan, apa yang kita pikirkan setiap hari, itu yang akan kita keluarkan lewat perkataan kita. Contoh nih, siapa nih yang pernah iseng aja sih random denger lagu, nggak yang denger banget, sekali 2 kali denger, terus setelahnya itu kita bisa dengan otomatis secara refleks itu nyanyiin lagunya. Padahal ya kita baru denger lagunya. Kita baru aja tahu lagunya apa. Kami itu sering kayak gitu, kadang random aja puternya nggak yang sengaja gitu. Tapi karena keseringan denger, terus nanti di lain waktu kami itu bisa dengan otomatis itu nyanyiin lagunya. Tipis-tipis lah, nggak bisa langsung hafal banget kecuali benar-benar didengar. Kalau kita ngafalin sesuatu juga bisa seperti itu kan. Apa yang kita dengar itu nanti kita bisa langsung nyanyikan. Nah sama dengan apa yang kita dengar setiap hari itu akan terekam di dalam pikirannya kita. Tersimpan di sana,
diolah, dan nanti waktu kita beraktivitas, berkata-kata, itu secara otomatis akan terpengaruh dari apa yang sering kita dengar yang tersimpan di dalam pikiran kita. Kalau kita sering mendownload firman Tuhan, membaca firman Tuhan, itu akan memperbanyak hal-hal baik dan kebenaran di dalam pikiran kita. Sehingga setiap kali kita mau berkata-kata, memorinya kita itu banyak stok perkataan baik. Karena firman Tuhan itu isinya kebenaran. Sekalipun di sekolah atau di lingkungan manapun ya, kita terima perkataan yang gak baik nih tentang kita. Tapi begitu kita pulang, saat teduh, baca firman, kita sedang mendetoks perkataan-perkataan buruk dari yang kita terima sepanjang hari itu. Kita cancel mereka dan gantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hari itu kita dapat kata-kata yang gak baik dari teman kita dikata-katain, iya kamu gak cantik misalnya kayak gitu. Atau kamu iya ya gak pinter ya sekolahnya. Enggak, kita waktu pulang, waktu saat teduh langsung baca firman Tuhan. Kita cancel kata-kata itu dan baca kebenaran firman Tuhan yang menyatakan tentang hidup kita. Kita ini diciptakan dengan spesial. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita punya masa depan yang gilang gemilang dan penuh harapan. Tuhan kasih hikmat buat orang-orang yang percaya kepadanya. Ada banyak perkataan-perkataan kebenaran yang Tuhan memang tuliskan itu sesuai dengan kebenaran yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi setiap hari ya kita download firman Tuhan, kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita detox semua perkataan yang buruk karena sekali lagi kita gak bisa kontrol orang lain. Tapi kita bisa kontrol keputusan kita, kita bisa kontrol hati kita untuk mendownload firman Tuhan dan mengisi hidup kita, pikiran kita, hati kita dengan kebenaran yang datangnya dari firman Tuhan yang ada di Alkitab ini. Ya, jadi yang pertama itu kita download firman Tuhan setiap hari. Nah yang kedua, bagaimana caranya untuk kita juga bisa menjaga perkataan kita. Yang kedua, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk jadi kekang suci di lidah kita. Kekang itu apa sih? Kalau ada yang nggak tahu ya, kekang itu sebuah penahan yang bisa bantu kita untuk tahan kontrol mulut kita. Nah kita minta Roh Kudus karena dagingnya kita ini cenderung lemah. Ya, lidah kita ini karena saking powerfulnya, kalau tadi kalian lihat di Yakobus 3 tadi, balik lagi ke ayat tadi, itu di atas-atasnya dikatakan firman Tuhan seperti ini. Lidah itu seperti api yang kalau sudah, walaupun kecil, tapi kalau sudah nyala apinya itu susah dikendalikan. Susah, firman Tuhan aja sudah bilang susah. Nah kita kalau pakai kekuatan sendiri, kita akan susah mengendalikan lidah kita. Tapi ada good news nih, ada kabar baik nih. Tuhan Yesus kasih roh penolong yaitu Roh Kudus untuk bantu kita, untuk tolong kita setiap hari supaya bisa menjaga lidah kita dan perkataan kita agar selalu yang kita keluarkan adalah kata-kata yang baik. Jadi minta pertolongan Roh Kudus setiap pagi waktu bangun pagi, berdoa mengucap syukur dan berdoa minta Roh Kudus hari ini tolong aku ya. Jaga perkataanku, bantu aku gak bisa sendiri, tapi aku butuh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang bantu, aku pasti bisa. Kita mau mengandalkan Roh Kudus, kita gak mengandalkan diri sendiri. Nah, kalau dua hal ini sudah kita lakukan, kami percaya kita akan sama-sama bisa menjadi pribadi yang selalu mengatakan perkataan yang membangun buat diri sendiri bahkan orang lain. Perkataan kita akan selalu jadi berkat dan perkataan kita akan selalu memuliakan Tuhan. Yang mau sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang PAW untuk naik ke atas.
Ayo Voltagers, kita sama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan sudah disampaikan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Amin. Kita sama-sama ya mau komitmen sekali lagi jaga perkataan kita di hadapan Tuhan. Kita mau komitmen sekali lagi untuk jadi Voltagers yang dari kecil kita bisa menjaga perkataan kita, mulai mempraktekkan perkataan yang membangun buat diri sendiri dan orang lain. Supaya lewat perkataan kita, justru kita itu membangkitkan hidup orang lain, membangkitkan karakter mereka, potensi yang dalam hidup kita juga orang lain. Dan sadar bahwa Tuhan sudah ciptakan kita itu sempurna. 2 hal tadi dipraktekkan ya, dibawa pulang, dilakukan setiap hari, download firman Tuhan, dan juga minta pertolongan dari Roh Kudus untuk bantu kita setiap hari untuk menjaga perkataan kita. Amin. Ayo kami mau ajak kita semua menyembah Tuhan sekali lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Sama-sama angkat tangannya kita. Aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh, bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku Tuhan. Ini aku Ini kami anak-anak-Mu.
hari ini Kak Meti mau doa buat kita semua, buat kalian Voltagers, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Boleh taruh tangan kalian di dada. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat setiap tangan-tangan Voltagers yang diletakkan di dada mereka. Sungguh Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan yang bekerja di kehidupan mereka. Pakai anak-anak muda ini Tuhan, pakai setiap Voltagers untuk menjadi pelaku firman-Mu lewat perkataan mereka. Biarlah mulai hari ini perkataan mereka adalah berisi perkataan yang membangun, perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, perkataan yang jadi berkat buat teman-teman mereka, buat keluarga mereka, bahkan mereka juga boleh memperkatakan hal-hal yang baik buat hidup mereka. Dan lewat perkataan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Pakai setiap Voltagers di tempat ini untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang menceritakan kebaikan Tuhan di kehidupan orang-orang sekeliling mereka. Juga lewat perkataan mereka, senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman Tuhan yang sudah disampaikan siang hari ini. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ini aku bencanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, Yesus, bejana yang sempurna seperti. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu diingat ya, lidah ini sederhana, tapi kita mau speak life. Boleh sekali lagi bilang begini, I want to speak life. Ya, kita mau ucapkan perkataan yang menghidupkan orang lain. Kak Bapak punya satu pengumuman aja sebelum kita doa persembahan dan doa berkat. Pengumuman yang pertama ini sangat penting. Jadi kalian tahu ada retreat camp step up ya tanggal 6, 7, 8. Boleh lambaikan tangan yang ikut? Wow, banyak juga ya. Kita ketemu jangan lupa besok Senin jam 7 di sini untuk pre-camp. Tapi buat kalian yang gak ikut, Sabtu depan jam 1 adalah sesi closing step up dan ibadah voltage barengan. Open untuk ajak semua teman-teman juga ya. Jadi Sabtu depan tetap jam 1 di sini, lebih banyak lagi teman-teman yang bakal ngikut. Dan buat kalian yang live streaming, ini udah waktunya untuk kembali lagi ke gereja. Jadi kakak kita tunggu teman-teman yang selama ini online untuk datang onsite di sini setiap hari apa? Sabtu jam 1. Cuman ada voltage onsite di sini. Kita angkat persembahannya sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bawa persembahan kami. Kami berdoa Tuhan supaya persembahan kami dipakai untuk memuliakan Tuhan. Membangun gereja. Kami berdoa untuk pembangunan rooftop. Tahun depan kami akan pindah ke rooftop, ke tempat yang lebih besar, lebih banyak lagi teman-teman yang bisa diselamatkan. Berkati pembangunan gereja di mana-mana di Indonesia, bahkan di luar negeri. Biar terus ya Tuhan, kami akan terus membangun gereja supaya lebih banyak lagi orang-orang diselamatkan ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan papa mama, Tuhan berkati supaya apa yang menjadi kebutuhan kami dan keluarga kami dipenuhi, dicukupkan, bahkan kami bisa jadi berkat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Kinabaya rabahan nabaka nabaya rabaka.
Gak bisa berbahasa roh, sama-sama bahasa roh sebentar. Kinda bayar randa bahanda baranda barabaka kanda barabaka nabaka. Kinda bayar rabahanda bayar labakanda barabaka labaka. Sekali lagi kami mendedikasikan lidah kami ya Tuhan. Sekali lagi kami katakan lidah kami adalah senjata kebenaran. Dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kehidupan bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus dengan perkataan kami akan menguatkan yang lemah. Dengan perkataan kami akan menguatkan yang patah semangat. Kami akan membuat yang tidak percaya diri jadi lebih percaya diri dan percaya Tuhan. Pakai perkataan kami ya Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Pengurapan Roh Kudus yang akan menolong setiap kita hidup sesuai firman. Dan menjadi berkat. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah sekolahmu. Nanti kalau masuk sekolah lagi. Diberkatilah hari-harimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amen. God bless you.